Om Swastiastu, saya Kadek Dwi Putri dengan 201510101. Di sini saya ingin menjelaskan laporan dari kelompok kami yang mengenai selection shot. Apa sih selection shot? Selection shot adalah algoritma pengurutan sederhananya bekerja dengan cara memilih elemen terkecil dari array dan menukar elemen tersebut dengan elemen pertama. Proses ini kemudian diulangi dari bagian array yang diinginkan. Algoritma ini termasuk ke dalam kategori algoritma pengurutan dengan cara selection. Keunggulan dari selection shot adalah penggunaan algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Namun, di balik kelebihan itu pasti ada kekurangan, yakni kekurangannya memiliki kompleksitas waktu yang sangat tinggi, khususnya pada jumlah data yang besar. Kompleksitas waktu selection shot adalah O(n²), di mana n adalah jumlah dari elemen array. Adalah algoritma yang digunakan untuk mengurutkan sebuah array secara berurutan. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan secara rinci dari visual code tersebut. Di baris pertama ada function selection short dalam kurung ARR, yakni adalah deklarasi dari fungsi selection short yang menerima suatu parameter yaitu ARR yang merupakan array yang ingin diurutkan. Selanjutnya n sama dengan length ARR, yakni mendapat panjang dari jumlah elemen variabel ARR dan menyimpannya di n. Selanjutnya ada perulangan for i from 0 to n-2, yakni melakukan perulangan dari 0 hingga n-2. Perulangan ini akan mengatur indeks i untuk melakukan iterasi melalui elemen array dari indeks pertama hingga sebelum indeks terakhir. Selanjutnya ada min index sama dengan i, yakni menginisialisasi min index dengan nilai i. Maksudnya di sini menunjukkan bahwa elemen dengan indeks i saat ini dianggap sebagai elemen minimum yang terjadi. Selanjutnya ada for j from i plus 1 to n-1, yakni melakukan looping atau perulangan dari i plus 1 hingga n-1. Ini berarti kita dapat memeriksa elemen-elemen setelah elemen yang saat ini sedang diproses. Selanjutnya, if variabel ARR dalam kurung j lebih kecil dari variabel ARR minus index, yakni memeriksa apakah nilai dari elemen ARR j lebih kecil daripada nilai elemen minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada min index sama dengan j, yakni jika nilai array lebih kecil dari array min index, maka kita dapat memperbarui min index dengan nilai j yang menunjukkan bahwa indeks elemen minimum sekarang adalah bernilai j. Yang terakhir adalah swap array i, ARR min index. Setelah looping atau perulangan dari j selesai, kita dapat menukar nilai elemen yang sedang diproses melalui ARR i dengan elemen minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan ini, elemen terkecil pada iterasi ditempatkan di posisi benar dalam array. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode selection sort dalam pemrograman Python. Jadi di baris pertama ada import time, yakni modul mengimport time atau waktu yang digunakan untuk mengukur waktu eksekusi. Yang kedua ada def selection short ARR, yakni mendefinisikan fungsi selection short yang menerima parameter ARR yang merupakan array yang akan diurutkan. Selanjutnya ada n sama dengan length ARR, yakni menghitung panjang dari array dan menyimpannya pada variabel n. Selanjutnya ada for i in range n-1, yakni melakukan looping dari 0 hingga n-2. Perulangan ini akan mengatur indeks
I untuk melakukan iterasi melalui elemen array mulai dari indeks pertama hingga indeks terakhir. Selanjutnya ada minus index sama dengan I, yakni menginisialisasi minus indeks dengan nilai I yang menunjukkan bahwa elemen dengan indeks I dianggap sebagai elemen minimum. Selanjutnya ada for J in range I plus 1 N, yakni array, maksudnya melakukan looping dari I plus 1 hingga N minus 1, yang berarti kita dapat memeriksa elemen setelah elemen yang kita proses saat ini. Selanjutnya ada if array I kurang dari array minus index, yang dimana kita memeriksa apakah nilai dari elemen array J lebih kecil dari elemen yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada minus index sama dengan J, yakni jika array J lebih kecil dari array minus index, maka kita dapat memperbarui minus index dengan nilai J yang menunjukkan bahwa indeks elemen minimum sekarang adalah bernilai J. Selanjutnya ada ARR minus index, ARR dalam kurung I sama dengan ARR minus index. Setelah looping for J selesai, kita tukar nilai dengan elemen yang sedang diproses saat ini. Dengan array I dengan elemen minimum yang telah ditentukan. Dengan ini, elemen terkecil pada iterasi akan ditempatkan pada posisi yang benar pada array. Selanjutnya ARR dengan perintah memasukkan elemen-elemen array dipisah dengan spasi, yakni perintah itu diminta untuk pengguna memasukkan elemen array secara langsung dengan menyimpan array pada variabel ARR. Lalu selanjutnya ada perintah print array sebelum diurutkan. Artinya kita mencetak array sebelum pengurutan terjadi. Terus ada start time, yakni merekam waktu awal eksekusi algoritma. Yang selanjutnya adalah selection sort, yakni memanggil fungsi dari algoritma selection sort untuk mengurutkan array. Dan end time, yakni merekam waktu akhir eksekusi algoritma. Selanjutnya ada print, yakni array setelah diurutkan, yakni perintah untuk mencetak array setelah diurutkan. Dan yang terakhir print waktu yang diperlukan, yakni mencetak waktu yang diperlukan untuk menjalankan algoritma selection sort dalam detik. 3 dengan jumlah 9 dengan isi 4, 2, 6, 3, 1, 7, 5, 9, dan 8. Yang hasil sortingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dengan memakan waktu 1,311302 detik. Untuk data yang keempat dengan 12 data dengan isi 4, 2, 6, 3, 1, 7, 5, 9, 8, 12, 10, dan 11. Dengan hasil sorting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Dengan memakan waktu 1,597 detik. Untuk data yang kelima dengan jumlah 15 data dengan isi 4, 2, 6, 3, 1, 7, 5, 9, 8, 12, 10, 11, 13, dan 15. Dengan hasil sorting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Dengan memakan waktu 1,597 detik. Dari hasil kompleksitas waktu yang diperoleh bisa dilihat dari grafik di bawah ini. Kompleksitas waktu selection sort adalah ON pangkat 2, di mana N adalah jumlah elemen dalam array. Artinya, waktu eksekusi algoritma ini secara teoritis meningkat secara kuadrat seiring dengan peningkatan jumlah elemen dalam array. Berikut ini adalah pengaruh selection sort terhadap kompleksitas waktu pada grafik data. Yang pertama, worst case. Pada kasus terburuk di mana array sudah terurut terbalik, selection sort akan melakukan banyak pertukaran pada setiap iterasi, menghasilkan kinerja terburuk. Grafik waktu eksekusi cenderung membentuk kurva kuadratik atau parabola,
di mana waktu eksekusi meningkat secara eksponensial seiring dengan peningkatan waktu ukuran array. Yang kedua, best case. Pada kasus terbaik di mana array sudah terurut, selection sort masih akan membanding-bandingkan elemen-elemen, tetapi tidak melakukan pertukaran, sehingga waktu eksekusi dapat menjadi lebih baik. Grafik waktu eksekusi dapat menunjukkan performa lebih baik, tetapi kompleksitas waktu tetap dengan O n pangkat 2. Yang ketiga, average case, yaitu pada kasus rata-rata, grafik waktu eksekusi cenderung berada di antara kasus terburuk dan terbaik. Seleksi elemen terkecil pada setiap iterasi menyebabkan waktu eksekusi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma pengaruh lain yang memiliki kompleksitas waktu lebih rendah. Untuk grafik kompleksitas waktu short dapat memberikan gambaran tentang bagaimana algoritma ini berskala seiring dengan pertumbuhan ukuran dataset. Namun perlu diingat bahwa kompleksitas waktu hanyalah satu faktor dan ada algoritma pengurutan lain dengan kompleksitas waktu yang lebih baik. Misalnya O n log n seperti merge sort atau quicksort yang biasanya lebih efisien untuk dataset yang besar. Untuk bagian keempat, analisis efisiensi. Pada analisis efisiensi ada beberapa kelebihan serta kekurangan tersendiri. Untuk kelebihan dari algoritma ini mudah dipahami serta dapat diimplementasikan. Namun kekurangannya tersendiri adalah memiliki kompleksitas waktu yang cukup tinggi, terutama pada jumlah data yang besar. Untuk bagian kelima, visualisasi hasil sorting. Pada hasil sorting, algoritma selection sort telah ditampilkan bersama dengan waktu yang diperlukan pada saat melakukan pengurutan. Berikut di bawah ini adalah hasil visualisasi selection sort. Untuk iterasi yang pertama, 3, 2, 5, 4, dan 1. Yang pertama, mengeset 3 sebagai nilai minimum sementara, lalu cek nilai belum terurut sisanya untuk menemukan nilai minimum sesungguhnya. Selanjutnya, cek apakah 2 lebih kecil dari nilai minimum sementara, yaitu 3. Selanjutnya, mengeset 2 sebagai nilai minimum yang baru. Berikutnya, cek apakah 5, 4, dan 1 lebih kecil dari nilai minimum sekarang, yaitu 2. 1 lebih kecil daripada 2, yaitu jadi mengeset 1 sebagai nilai minimum yang baru. Tukar tempat 1 dan 3. Di sini 1 sudah terurut. Iterasi yang kedua, 1, 2, 5, 4, dan 3. Langkah pertama, mengeset 2 sebagai nilai minimum sekarang, lalu cek nilai belum terurut sisanya untuk menemukan nilai minimum sesungguhnya. Langkah kedua, cek apakah array 5, 4, dan 3 lebih kecil daripada nilai minimum sekarang, yaitu 2. Karena nilai minimum adalah elemen belum terurut yang pertama, tidak ada pertukaran yang diperlukan. Untuk yang sekarang, 2 dianggap sudah terurut. Iterasi ketiga, 1, 2, 5, 4, dan 3. Langkah pertama, mengeset 5 sebagai nilai minimum sekarang. Lalu cek nilai belum terurut sisanya untuk menemukan nilai minimum sesungguhnya. Cek apakah 4 lebih kecil daripada nilai minimum sekarang, yaitu 5. Selanjutnya, mengeset 4 sebagai nilai minimum yang baru. Langkah selanjutnya, cek apakah 3 lebih kecil daripada nilai minimum sekarang, yaitu 4. Jika 3 lebih kecil daripada 4, maka mengeset 3 sebagai nilai minimum yang baru. Tukar nilai 3 dan 5, maka 3 sekarang dianggap sudah terurut. Untuk iterasi keempat, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama, mengeset 4 sebagai nilai minimum sekarang. Lalu cek nilai belum terurut sisanya untuk menemukan nilai minimum sesungguhnya. Selanjutnya, cek apakah 5 lebih kecil daripada nilai minimum sekarang, yaitu 4. Karena nilai minimumnya adalah elemen belum terurut yang pertama, tidak ada pertukaran yang diperlukan. Maka 4 dan 5 sekarang sudah terurut. List untuk array tersebut telah terurut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan bahwa algoritma selection sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara
berulang menemukan elemen terkecil dari bagian array yang belum diurutkan dan memindahkannya ke bagian awal array. Algoritma selection sort merupakan pilihan yang terbaik untuk digunakan pada jumlah data yang kecil atau kompleksitas algoritma yang bukan merupakan faktor penentu. Namun untuk jumlah data yang besar, algoritma ini tidak disarankan untuk digunakan. Untuk penggunaan algoritma sorting yang lebih efisien seperti merge sort dan quick sort yang mungkin bisa menangani kasus-kasus dengan jumlah data yang besar. Penting untuk mempertimbangkan efisiensi algoritma dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan kinerja yang optimal terutama pada data yang besar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan dari laporan kelompok kami. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om.